Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri dalam keheningan yang paling sunyi, apakah kita sedang berjalan menuju kebijaksanaan atau tanpa sadar menuju kedunguan? Bukan pertanyaan untuk menyalahkan diri sendiri, bukan pula untuk menghakimi orang lain. Ini adalah pertanyaan untuk melihat arah batin kita. Karena dalam ajaran Sang Buddha, hidup bukan dinilai dari satu perbuatan besar, melainkan dari arah yang kita ulangi setiap hari. Hari ini kita akan menelusuri satu ajaran sederhana, namun tajam seperti cermin. Cermin yang tidak memantulkan wajah, melainkan batin kita. Sang Buddha berkata, si dungu memiliki 3 karakteristik seorang dungu. Tanda-tanda orang disebut sebagai dungu dan manifestasi dari orang dungu. Apakah 3 hal itu? Di sini, seorang dungu berpikir buruk, berbicara buruk, dan bertindak buruk. Jika si dungu tidak berpikir buruk, tidak berbicara buruk, dan tidak bertindak buruk, bagaimanakah orang-orang yang bijaksana dapat mengenalinya? Orang ini adalah seorang dungu atau orang jahat. Tetapi karena si dungu berpikir buruk, berbicara buruk, dan bertindak buruk, maka orang-orang bijaksana mengenalinya. Orang ini adalah orang dungu. Orang ini adalah orang jahat. Ini adalah 3 karakteristik seorang dungu. Orang bijaksana memiliki 3 karakteristik seorang bijaksana. Di sini, seorang bijaksana berpikir baik, berbicara baik, dan bertindak baik. Karena itulah ia dikenali sebagai orang bijaksana, dikenali sebagai orang baik. Ketika mendengar kata si dungu, banyak orang menjadi tersinggung. Karena kata ini sering disamakan dengan orang bodoh atau tidak berpendidikan. Namun dalam Dhamma, kedunguan tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Seseorang bisa sangat pintar, banyak bicara tentang kebenaran, bahkan mengutip syair dari kitab suci, namun tetap berjalan dalam kedunguan. Mengapa? Karena ukuran yang dipakai oleh Sang Buddha bukanlah apa yang diketahui, melainkan bagaimana batin bekerja. Berpikir buruk. Segala sesuatu berawal dari pikiran. Berpikir buruk seringkali tidak kita sadari, karena ia muncul sebagai sesuatu yang terasa wajar. Contohnya, merasa diri selalu benar, melihat kesalahan orang lain tapi buta pada diri sendiri, menyimpan niat yang tersembunyi, menikmati kemarahan dalam kediaman. Pikiran-pikiran ini jarang dianggap sebagai masalah. Namun Sang Buddha mengajarkan, apa yang kita pikirkan akan menjadi kecenderungan batin kita. Dan kecenderungan inilah yang perlahan membentuk nasib kita. Orang yang membiarkan pikirannya kotor akan hidup dalam dunia yang terasa kotor. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena batin kita berubah. Berbicara buruk. Ucapan adalah pikiran yang menemukan jalannya keluar. Berbicara buruk bukan hanya soal kata-kata kasar. Ia juga berupa gosip, fitnah yang halus, sindiran yang berkepanjangan, dan membenarkan diri dengan menjatuhkan orang lain. Di zaman media sosial, berbicara buruk bahkan bisa mendapatkan tepuk tangan. Namun Sang Buddha tidak menilai dari reaksi orang banyak. Beliau melihat dampaknya pada batin seseorang.
Setiap ucapan buruk menguatkan kecenderungan buruk, dan yang paling menderita bukan hanya orang yang mendengar, melainkan orang-orang yang mengucapkannya. Bertindak buruk, perbuatan adalah puncak dari segalanya. Apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, akhirnya menjadi tindakan. Bertindak buruk tidak selalu besar. Kadang ia sangat kecil, memilih diam saat kebenaran perlu dibela, mengambil yang bukan hak, menunda kebaikan karena malas. Namun setiap tindakan meninggalkan jejak di dalam batin kita. Jejak inilah yang suatu hari menjadi jalan, dan jalan itulah yang kita sebut sebagai kehidupan. Sang Buddha setelah menjelaskan kedunguan, beliau tidak berhenti di sana. Beliau juga menunjukkan jalan keluar. Berpikir yang baik. Berpikir baik berarti tidak berniat melukai, mau melihat sebab dan akibat, bersedia mengoreksi diri sendiri. Ini bukan soal positif yang palsu. Ini soal kejernihan batin. Berbicara yang baik. Berbicara baik berarti jujur tanpa melukai, tegas tanpa kebencian, diam bila kata tidak membawa manfaat. Ucapan orang bijaksana menenangkan, bahkan ketika ia menegur orang lain. Bertindak baik. Bertindak baik berarti selaras dengan nilai kebenaran, tidak merugikan diri dan orang lain, dan dilakukan dengan konsisten, bukan sesekali. Inilah tanda orang bijaksana, bukan karena ia mengaku sebagai orang bijak, melainkan karena hidupnya memancarkan arah. Sang Buddha tidak meminta kita untuk sempurna. Beliau hanya mengajak kita untuk sadar. Setiap hari, ketika kita sedang memilih pikiran apa yang dipelihara, ucapan apa yang kita lepaskan, dan perbuatan apa yang selalu diulang. Dari pilihan-pilihan kecil inilah masa depan dibentuk. Maka hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas, berhentilah sejenak. Bertanyalah dengan lembut kepada diri sendiri. Hari ini, apakah kita menambah kebijaksanaan atau menambah kedunguan dalam diri kita? Semoga kita semua perlahan berjalan menuju jejak terang.